Oke, selamat pagi Heartland semuanya. Kembali lagi bersama saya Febri dan satu lagi rekan saya nanti akan segera menyusul ada Yohana Elizabeth. Jadi pada pagi hari ini nih Heartland semuanya, tentunya kita masih di live at Network Hotline di 100,6 FM. Satu hati Indonesia, hatinya kita bersama. Jadi Heartland semuanya, pagi hari ini kita akan berdiskusi ya. Kita akan membahas talk show seputar terselimuti rasa bersalah. Jadi rela ngorbanin apa saja. Dengan kita sudah hadir ada Kak Amalia Rahmayani, Talent Development. Selamat pagi, Kak Selamat, Amalia. selamat pagi Kak Febri, selamat pagi Kak Yohana. Selamat Selamat pagi, pagi, Kak Yohana. apa kabar? Kabar baik dong. Harus Kak ya. Amalia ini talent development kalau boleh tahu ini dari HR, betul? Iya, tapi semi-semi HR karena merujuk ke arah talentnya. Suara saya kedengeran? Sorry tadi sedikit sedikit ini ada ini ya kresek-kresek gitu. Dari mana? Sorry Kak. Iya, itu semi-semi HR juga sebenarnya, tapi lebih mengarah ke talentingnya aja sih, nggak ke karyawan-karyawan lain. Oke. Kak Yohana, pagi hari ini nih kita bakalan berbicara ya tentang rasa bersalah. Jadi temanya adalah terselimuti rasa bersalah, jadi rela ngorbanin apa saja. Kalau berbicara rasa bersalah, kayaknya semua orang pasti pernah ngerasain ya kayak setiap orang pernah merasakannya dan perasaan bersalah ini biasanya muncul lantaran pernah melakukan kesalahan atau bisa jadi menyakiti orang lain. Yang terkadang kita ini tidak sengaja menyinggung atau mungkin apa ya mencibir atau apapun itu yang endingnya bisa menyakiti orang lain. Dan meskipun begitu perasaan bersalah ini yang tumbuh kadang tumbuh ya kita nggak sadar itu tumbuh. Kalau diabaikan begitu saja ini akan menghantui kehidupan kita nantinya ke depannya. Oh aku dulu pernah kayak gini, pernah kayak gitu. Padahal itu sudah berlalu dan semuanya kita sudah berubah dan sudah berproses gitu. Dan ini ada di beberapa studi, ini memperkirakan ini kira-kira nih dari pijar psikologi, setidaknya setiap 2 jam sehari seseorang merasa bersalah ringan, 5 jam seminggu merasa bersalah sedang dan 3,5 jam merasa bersalah berat. Lalu sebagian tambahan ada yang merasakan bersalah dalam kurun waktu bertahun-tahun. Ini mungkin karena permasalahannya yang bertumpuk-tumpuk gitu. Kayak ini kalau dari sisi psikologi sebenarnya rasa bersalah ini dikarenakan apa sih kayak faktor-faktornya dan eh, bisa menimpa siapa saja? Apa benar setiap orang pasti akan punya ini rasa bersalah ini? Iya, Kak Febri, Kak dan semua hotline sekalian, selamat pagi. Ya, berbicara rasa bersalah, sebetulnya kita samakan dulu persepsinya pengertian salah, gitu ya. Oke. Pengertian salah ini adalah di mana kita mengetahui rambu-rambu yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang baik dan tidak baik, atau salah atau benar, gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa dikatakan seseorang melakukan kesalahan, di sisi satu lain dikatakan tidak. Contoh misalnya gitu ya, dalam kultur budaya kita mengenal tata kromo kalau orang tua harus dipanggil dengan panggilan awal yang netral, misalnya bapak, ibu, kakak gitu. Jadi tidak boleh memanggil langsung nama. Kalau kita manggil langsung Betul. nama bapak kita misalnya eh, bapak kita panggil lah misalnya Lutfianto gitu ya, itu dikatakan tidak benar atau salah. Tetapi di sisi lain, kultur budaya lain menyatakan itu tidak apa-apa. Nah, jadi ini dulu persepsi salah yang salah benar yang harus kita sama-sama sepakati gitu ya. Artinya konotasi salah ini ada di batasan-batasan di random tertentu sesuai dengan tempat dia berada atau tempat di mana dia ditumbuh kembangkan. Karena ada di satu keluarga akan salah kalau memakai tangan kiri, tapi di satu keluarga
it's okay 2 tangan bisa dipakai gitu. Nah, ini yang perlu kita samakan dulu. Nah, kalau kita berbicara apa yang kata Kak Febri sampaikan dengan angka-angka tadi gitu. Nah, ini mungkin masuk di dalam ranahnya salah satunya indikasi penilaiannya ada di situ juga. Jadi bukan rasa bersalah yang selalu kita pikirkan seperti yang dikonsumsi kita. Jadi sebetulnya lebih kepada berpusat dari individu kita karena kita memiliki tanggung jawab atas tindakan yang bersifat bebas gitu ya. Nah, ini sebetulnya terkenal dengan teorinya Hall and Linson tahun 1993 tentang ciri-ciri fundamental rasa bersalah itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dulu kita sepakati bersama-sama Kak Febri. Oke, sepakat gitu ya Kak ya. Oke, artinya semuanya ternyata memang rasa bersalah itu sepertinya bakalan ada di setiap diri kita, tentunya dengan berbeda-beda sesuai dengan habitnya masing-masing dan normanya yang berlaku di daerahnya atau keluarganya seperti itu. Iya. Nah, oke. Jadi rasa tuh, bersalah Amalia? itu kalau saya tadi dengar lebih ke arah subjektif ya Kak ya. Jadi lebih kepada perasaan diri pada akhirnya. Karena yang menentukan konsep yang diterima selama dia lahir sampai berapapun usianya gitu ya. Ada yang kakek nenek, ada yang mama papa, atau ada yang remaja gitu ya. Itu kan berbeda-beda. Jadi ada lebih kepada perasaan diri yang merasakan. Karena dia mengetahui semakin lama usianya, semakin banyak pengalaman hidupnya, mungkin umurnya masih 17, tapi pengalaman hidupnya sudah melebihi usia 17, nah itu akan lebih banyak konten penerimaan, penyerapan tentang rasa tadi gitu ya. Dia bersalah atau tidak, baik atau benar, atau kurang baik atau salah. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Yohana. Kalau Kak Amalia sendiri pernah ngerasa nggak sih bersalah? Kadang gini ya, sorry, bersalah itu bukan sesuatu yang harus yang punya hukum pidana gitu ya, maksudnya yang nggak berat-berat banget. Kadang kita lagi program diet gitu ya. Waduh, kok hari ini makanku banyak banget gitu ya. Itu kita ngerasa bersalah gitu. Atau tadi kayaknya aku nerobos lampu merah ya. Kayaknya aku salah nih. Nah, kalau dari sisi Kak Amalia sendiri pernah nggak sih ngerasa bersalah yang ngimpact kepada insecure ke diri sendiri gitu? Terima kasih Kak Febri untuk pertanyaannya. Mengenai rasa bersalah ini sendiri kan sebenarnya udah jadi teman sejati kita sebagai manusia ya Kak. Jadi kayak setiap hari itu kita pasti bertemu sama rasa bersalah seperti teori yang sebelumnya Kak Febri jelaskan gitu. Nah, untuk saya sendiri pengalaman mengenai rasa bersalah mungkin banyak ya Kak. Rasa bersalah itu kan ada yang kita rasakan sehari-hari yang mengganggu produktivitas, ada juga rasa bersalah yang udah mengakar yang akhirnya menjadi beban kita sebagai manusia untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya gitu. Untuk rasa bersalah sendiri, kalau konteksnya kepada diri sendiri, sebenarnya saya merasa punya gangguan terhadap rasa bersalah tersebut ya. Dimana beberapa sikap dari orang sekitar saya yang saya rasa mungkin orang-orang sekitar saya itu merasa itu bukan salah atau bukan sesuatu hal yang terlalu serius gitu, tapi entah mengapa bagi saya itu adalah hal yang salah, bahkan itu jadi ke diri saya impactnya kayak oh saya tadi sepertinya melakukan suatu kesalahan yang sangat besar gitu, padahal kalau saya akhirnya berkomunikasi dengan orang sekitar yang melihat kejadian tersebut itu mereka menganggap itu adalah hal yang biasa gitu loh Pak. Jadi kalau dikerucutkan ke arah kasusnya sebenarnya itu terlalu luas ya kalau misalkan nanti kita mungkin akan bahas kita mau ambil ke sektor entah percintaan, pertemanan atau pekerjaan kita bisa bahas lagi. Cuma kalau dari saya sendiri itu cukup mengganggu saya sih Kak, karena saya terlalu sensitif akan rasa bersalah tersebut gitu. Oke, Kak Amalia, kalau bilang tentang sensitivitas terhadap rasa bersalah, terkadang ada orang yang cukup sensitif seperti Kak Amalia yang hal yang kurang akhirnya kayak merasa nggak pas dan akhirnya merasa bersalah gitu. Ada juga orang yang merasa padahal mungkin di mata orang lain dia bersalah nih, tapi dia sampai nggak ngerasa gitu. Nah, di sisi Kak Amalia yang merasa sensitif seperti itu, bagaimana menyikapi terkait hal yang nggak sesuai menurut Kak Amalia tadi? Iya, rasa bersalah tersebut sebenarnya cukup mengganggu saya untuk kehidupan sehari-hari, mobilitas dan produktivitas saya sendiri sih Kak. Tapi kembali lagi ke pengontrolan akhirnya gitu. Beberapa waktu mungkin saya bisa mengambil kontrol atas diri saya
atas perasaan-perasaan tidak nyaman. Tapi balik lagi kita sebagai manusia kan masih punya kekurangan-kekurangan yang akhirnya hal tersebut sangat mengganggu ya Kak, sangat mengganggu, di mana padahal harusnya hal itu bisa dianggap mudah, tapi karena rasa bersalah tersebut, hal tersebut jadi sulit, jadi mempersulit. Oke, jadi ada kendala akhirnya ya Kak di sana. Dan idealnya ya Kak Yo ya sebagai psikolog juga, bagaimana kita menanggapi rasa bersalah ini agar ini semua terkontrol gitu. Karena kebanyakan dari kita kadang akhirnya overthinking gitu, akhirnya mau ngapa-ngapain mikir ulang gitu. Betul kayak. Ya, sebetulnya kan simpel ya. Kalau kita kembali ke teori awal dasar tentang karakteristik, itu memang manusia itu kan ada 4 karakteristiknya ya, yang kita ketahui bersama-sama. Nah, di mana karakteristik ini juga sebetulnya mempengaruhi nanti dalam proses pengembangan rasa bersalah tadi. Ada tipikal sanguinis, melankolis, plekmatis, dan koleris yang kita pernah ketahui bersama-sama. Kalau tadi dikatakan untuk orang-orang yang sensitif, bagaimana sih dia begitu mudahnya tersinggung sehingga atau mudahnya merasa feeling guilty, rasa bersalah yang lebih daripada teman-temannya, sebetulnya tidak perlu sampai sedalam itu. Nah, ini sebetulnya adalah refleksi dari perbaikan emosinya dia. Refleksi dari dia hasil menghadapi peristiwa yang konotasinya tadi negatif menurut perspektif katanya, pandangan si seseorang tadi. Jadi kalau orang itu sensitif, maka dia akan mudah sekali bergeser ke arah negatif daripada ke positifnya. Tetapi kalau orang ini misalnya cuek, tipikal orang yang santai, yang easy going gitu ya, rasa bersalah itu tidak seperti orang yang sensitif yang begitu mudah. Gitu. Jadi sebetulnya seberapa banyak kita bisa mengkontrol, balik lagi, kalimat insecure tadi saya senang sekali. Ini sebetulnya yang saat ini sedang terjadi di generasi remaja saat ini, kalimat insecure. Bagaimana mereka merasa tidak terlindungi, kurang nyaman atau tidak merasa terproteksi gitu ya dari rasa-rasa yang sebetulnya self confidence itu harus dibangun. Nah, rasa bersalah ini merupakan salah satu indikator dalam pembentukan insecure tersebut dan juga pembentukan self confidence. Jadi kalau seseorang yang terlalu sensitif, dia harus bisa merefleksikan dirinya, introspeksi misalnya gitu ya. Dia baru ditanya, kamu kok datangnya pakai besi gitu ya. Padahal kalimat pakai bus itu mungkin konotasinya wajar, cuman intonasinya yang sedikit agak tinggi membuat dia sensitif dan merasa, ya gue salah ya pakai bus ya, harusnya pakai kendaraan pribadi ya, misalnya seperti itu. Nah itu akan terus berkembang. Jadi memang caranya sebetulnya sederhana, tetapi memang perlu konsisten dan terus tidak boleh terhenti itu membangun. Saya tuh suka sekali bermain dengan kata positif, kakak-kakak. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan kata-kata positif di dalam kehidupan kita, di dalam pola pikir kita. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan kata-kata positif, makanya tadi kan rasa bersalah ini kan perkembangan dari emosional. Bagaimana memperbaikinya. Nah, kalau kita bisa timpangin dengan kata-kata positif, yin and yang gitu ya, setara gitu, maka pelan-pelan dia akan bisa membentuk self confidence. Nah, tetapi ada juga yang berbahaya, misalnya terlalu cuek, over gitu ya, masa bodoh deh gimana nanti. Nah, sebetulnya apapun karakternya adalah di sini bagaimana kita bisa sama-sama menintrospeksi diri kita. Contoh sederhana mungkin nih ya yang bisa dilakukan oleh semuanya terhadap diri saya juga dan kakak-kakak yang pada pagi hari mendengarkan. Coba deh mulai dari bangun pagi gitu ya. Apa sih yang kita lakukan? Apakah kita melakukannya ambil handphone dulu untuk lihat seberapa banyak WhatsApp yang masuk, Instagram seberapa banyak yang like media sosialnya gitu ya, atau mungkin mengambil waktu sejenak untuk berterima kasih dalam tanda kutip, bisa berdoa, bisa menghembuskan nafas, menarik nafas panjang, lalu say thank you, even small word ya, kata yang singkat dengan mengucapkan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, itu sudah sesuatu langkah yang positif. Nah, lalu dilihat, kalau tadi contohnya, misalnya kita punya satu komitmen terhadap satu tindakan, lalu kita sendiri yang melanggar, maka itu adalah satu kesalahan yang sebetulnya kita sadari karena itu adalah komitmen kita.
tadi kan Kak Febri bilang contohnya misalnya diet gitu ya. Bagaimana diet menjadi gagal, terus dia punya rasa bersalah gara-gara saya makan ini sih, karena makan ini. Nah, rasa bersalah itu memang dibutuhkan untuk poin-poin tertentu. Artinya mengingatkan kembali atas motivasi awal yang kita perlukan dan menjadi, kalau di lampu merah tuh ya kan ada lampu merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, rasa bersalah ini bisa dijadikan lampu kuning. Lampu hati-hati untuk menjadi merah atau menjadi hijau. Nah, ini kurang lebih daripada proporsional rasa bersalah tadi. Nah, biasanya rasa bersalah ini apa yang tadi disampaikan Kak Febri dengan nilai-nilai presentasi itu benar. Dan dia tidak akan melihat status kamu orang berpendidikan atau tidak, orang mampu apa tidak, orang sehat apa tidak. Semua orang akan melakukan dan akan menerima rasa bersalah. Even seorang anak kecil, misalnya dia salah bawa gelas, tumpah air yang small thing ya, sederhana gitu. Tapi dia akan merasa rasa bersalah yang dalam. Kalau rasa bersalah itu begitu dalam, maka akan keluarlah insecure, rasa takut yang berlebihan. Nah, ini yang perlu disampaikan yang tadi Kak Amalia rasakan gitu ya. Kenapa sih jadi sensitif ya? Itu tadi, karena posisinya tuh naruhnya tuh dalam banget gitu loh. Sebetulnya nggak perlu sedalam itu loh. Coba deh pelan-pelan gitu ya. Nah, ingat aja kayak lampu-lampu lalu lintas, ada lampu kuningnya. Nah, rasa bersalah itu cukup di lampu kuning untuk menentukan menghentikan hal-hal yang negatif atau untuk membuat motivasi menjadi berjalan lagi hal-hal yang positif. Begitu Kak Febri. Oke, Kak Ayu. Jadi ini menarik ya, bagaimana kita menaruh rasa bersalah itu. Gitu. Tapi terkadang menaruh rasa bersalah ini rada susah ya, dalam artian itu nggak bisa dikontrol yang terukur sekali. Seperti kita menaruh barang, ini letaknya di sini. Iya. Jadi itu kan cukup suatu yang uncontrol ya. Ya bisa sih, bisa dikontrol, pasti bisa. Tapi terkadang rada susah, lebih tepatnya rada susah gitu. Jadi di sini adakah Kak Yo untuk kitanya lebih mudah, mungkin apa ya, praktisnya mungkin atau exercise-nya bagaimana sisi kita untuk lebih mudah mengontrol rasa bersalah ini. Kadang karena rasa bersalah ini terkadang sebenarnya biasa aja, tapi akhirnya bisa mengorbankan ke kitanya gitu. Ya, jadi gini Kak Febri, Kak Amalia, rasa bersalah gimana sih caranya kita kontrol? Apapun itu bentuknya adalah yang sederhananya itu untuk berlatih. Bagaimana kita bisa mengetahui, maka kita harus yang pertama tadi introspeksi diri. Coba deh ambil satu hari, di hari misalnya hari ini gitu ya, kita cari waktu, gak usah lama-lama, 30 menit, tapi kita coba refleksi dari hari kemarin. Apa-apa sih yang poin-poin yang sudah kita lakukan yang menimbulkan rasa bersalah? Artinya rasa bersalah itu keluar, ingat tadi ya dari kalimat awal, salah ini ada karena tidak pada tempat posisi yang sebagaimana dia sudah dapatkan ya. Nah, apa tuh? Nah, setelah itu kan dia bisa mencari jalurnya ya, alurnya. Jadi kalau misalnya saya merasa bersalah, pekerjaan saya telat karena saya tidak punctual time atau tidak orang yang terorganisir gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, itu sudah bisa tuh dibikinkan supaya meredam rasa bersalah ini yang pernyataan dan kenyataan aplikasi yang dilakukan memang merugikan dia menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Beda dengan rasa bersalah lebih kepada feeling yang tidak ada logikanya, tidak ada sebab akibatnya. Misalnya ini biasanya kepada kaum wanita yang konon ceritanya kalau lagi datang bulan, emosionalnya bisa meletup-letup tanpa arah. Swing gitu ya. Bisa hormonnya tuh bisa tiba-tiba nggak ada arah, nggak ada angin, pengen ngomel aja gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya perasaan bersalah akan timbul setelah itu. Tetapi dia akan ada excuse. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena banyak sekali orang yang pada saat mengetahui dia bersalah, dia mencari defense mechanism dengan mengatakan it's okay. Ya, it's okay lalu memberikan sesuatu reward yang bukan pada tempatnya. Contoh misalnya yang sering dilakukan oleh orang tua ya, karena Satu Hati ini adalah program parenting di mana orang tua sering sekali merasa bersalah pada saat dia tidak bisa menemani anaknya. Lalu rasa bersalah itu dia kasih reward terhadap dirinya yang sebetulnya belum tentu baik buat anaknya dengan membelikan hadiah.
hadiah ini nggak dibutuhkan loh oleh anaknya, nggak ada angin, nggak ada occasional ulang tahun, nggak ada kenaikan kelas misalnya, atau ada poin reward yang sudah diberikan dalam kehidupan anak gitu ya. Tiba-tiba dia pengen kasih aja. Nah, pada saat barang itu dikasih, anaknya happy, maka si orang tua akan merasa happy. Nah, ini dia menutupi kesalahan tadi dengan menyatakan defense mechanism, dengan memberikan reward dan merasakan bahagia, padahal rasa bersalah itu posisinya tidak tepat untuk memberikan reward. Ya, jadi memang kalau kita bilang rasa bersalah ini karakteristiknya macam-macam nih Kak Febri. Itu kalau dari sisi orang tua. Ada juga dari sisi iman. Seseorang yang memiliki agama, apapun itu agamanya, tentu diajarkan secara iman posisi-posisi di mana pertanggungjawaban kehidupan sesuai apa yang diajarkan oleh kitabnya masing-masing. Ya, apapun agamanya. Nah, itu kan yang dibilang kadang-kadang kalau kita suka bilang kayak ada suara hati nih yang ngebisikin, ih nggak boleh, itu salah, itu kan nggak benar gitu ya, atau ada conscious. Nah, ini poin-poin yang sebetulnya yang mengingatkan kita, karena kita secara sadar dari bayi gitu ya, dari dalam kandungan, orang tua kita tuh sudah menanamkan iman kita sesuai dengan agamanya yang di rumah dilakukan. Dan pada saat dia lahir, dia mulai diperkenalkan dengan ritualnya, dengan kebiasaannya dari agama tersebut. Sehingga anak itu akan terbawa, makanya dibilang golden age Kak Febri, pada usia dini 0 sampai 6, bahkan saya menyatakan sekarang sampai 12 tahun, kalau kita bisa memberikan pupuk yang bagus gitu ya, apapun itu dengan self confidence yang baik kepada anak, penuh kasih sayang, dan melibatkan komunikasi yang baik, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik. Anak itu akan tumbuh, akan mengerti rasa bersalahnya sejauh apa dan bagaimana menyikapi rasa bersalahnya. Gitu Kak Febri, panjang ya. Panjang banget nih Kak Ayu. Berbicara tentang rasa bersalah sebenarnya itu nggak murni negatif ya. Kadang memang ada positifnya untuk sebagai parameter kita kalau ini kita udah kelewatan loh. Ini udah nggak baik buat kita dan lingkungan seperti itu. Tapi terkadang bagaimana cara kita menaruh rasa bersalah itu sekali lagi ya memang harus dilatih seperti itu. Tapi terkadang di sini tadi Kak Ayu juga menambahkan ternyata ada korelasi dengan, mohon maaf, misal dari wanita ada masa-masa yang mungkin rada bergejolak mungkin emosinya, tapi di luar itu pun terkadang kalau moodnya lagi nggak baik, walaupun tidak di masa itu nggak baik itu laki-laki maupun perempuan juga, terkadang rasa bersalah itu juga semakin menjadi-jadi gitu. Padahal itu sekali lagi masalahnya bisa diperbaiki, kita bisa perbaiki, next-nya juga bisa kita nggak ulangi lagi gitu ya. Nah, kalau Kak Amalia sendiri pernah nggak ngerasa seperti itu, dan apa fase yang terberat gitu ya, atau terparah dari perasaan bersalah, udah rasa bersalah, kitanya menyesali itu lagi, moodnya nggak baik lagi gitu. Ya. Silakan kamu. Terima kasih Kak Febri. Nah, untuk rasa bersalah sendiri, saya ini sebenarnya diselimuti rasa bersalah yang bahkan sepertinya bukan dari saya gitu loh, Pak. Kalau dari tadi beberapa Kakak Yohana dan KPB jelaskan, biasanya rasa bersalah itu terjadi karena kita udah berbuat gitu. Nah, tadi karena Kak Yohana membawa konteks bahwa yang nonton ini kita parenting ya, ada konteks parenting. Saya sekalian mau nanya sama Kak Febri sama Kak Yohana, sekalian sedikit cerita. Jadi untuk rasa bersalah sendiri yang menghantui saya ini, saya tuh merasa bersalah atas diri saya sendiri dan atas kehidupan saya selanjutnya. Mungkin ini akan terdengar seperti salah dan tidak bisa diterima untuk banyak orang. Namun ada masa-masa di mana saya akhirnya berpikir saya itu salah karena saya itu ada. Saya itu salah karena saya itu adalah perempuan. Mungkin kalau dikerucuti kembali, saya itu merasa karena ditreat secara tidak baik oleh orang tua saya, jadi saya merasa bersalah atas anak saya nantinya gitu. Yang mana hal tersebut jadi mengakibatkan saya ketakutan untuk memiliki keturunan, saya ketakutan untuk memiliki keluarga dan lain-lain. Itu kan jadinya merusak saya bukan merusak,
mempersulit saya sebagai perempuan untuk akhirnya mempunyai hubungan, untuk akhirnya bercita-cita sebagai ibu atau orang tua gitu loh Kak. Jadi saya merasa kayaknya saya ini salah deh. Karena saya takut trauma-trauma yang saya terima sebelumnya itu akhirnya berimpact kepada kehidupan saya selanjutnya. Jadi kalau rasa bersalah itu tadi kakak cuma jelaskan karena sudah terjadi, bahkan saya merasa bersalah kepada hal-hal yang belum terjadi gitu Kak. Gimana menurut Kak Febri sama Kak Yovana? Oke, jadi bagaimana? Bahkan Kak Ayu mungkin lebih. Oke, jadi gini Kak Febri sama Kak Amalia, yang disebutkan tadi memang lebih terjadi karena adanya trauma. Traumatik yang terbawa secara terus-menerus dan konsisten hingga hari ini, sehingga membentuk pola pikir untuk masa depan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah untuk berdamai. Berdamai dengan trauma, menerima situasinya dengan lapang dada, dan melihat itu, menganalisa kenapa itu bisa terjadi. Karena setiap kita pasti punya trauma. Even saya pribadi juga punya trauma. Traumanya beda-beda. Ada orang yang memiliki traumatik yang begitu dalam, sehingga sebegitu takutnya, dan sebegitu, bahkan banyak yang akhirnya membenci kehidupan, atau membenci dirinya sendiri, karena dia trauma akan masa lalunya. Yang pasti itu adalah harus berani untuk memaafkan dulu. Memaafkan di sini bukan berarti oke, saya maafin masa lalu. No. Kita gampang tuh ngomongin maafin masa lalu kita maafin orang tua kita maafin kakak kita maafin adik-adik by verbal. Tapi hati kita tidak memaafkan. Ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa sakit. Jadi kalau luka tuh ya ditoel dikit, darahnya keluarnya banyak gitu ya, padahal cuma ditoel dikit misalnya gitu kan. Tetapi juga bagaimana ini, makanya kalau kita berbicara traumatik nanti ada sesinya khusus gitu ya tentang traumatik, bagaimana sih menghealing atau menyembuhkan trauma-trauma tersebut, karena nanti akan ada yang harus dihadapi dengan dilawan lagi dengan hal yang serupa, tapi ada yang tidak. Nah ini kita bahas, kita kesampingkan dulu ya si traumanya ya, tapi kita bahas tentang rasa bersalah yang terjadi efek dari traumatik yang ada. Nah dengan demikian, maka yang perlu kita perhatikan, kan gini, dalam kehidupan tadi Amalia bilang, ini akan merugikan diri saya sendiri nih. Artinya Amalia tahu gitu, sadar. Sehingga saya takut untuk berumah tangga, saya takut untuk ketemu lawan orang yang mencintai saya, yang mengasihi saya, karena saya penuh dengan ketakutan. Simpelnya adalah gini, kalau kita tahu kita takut, apakah kita akan damai dengan ketakutan tersebut? Kan tidak. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bisa berdamai dengan rasa takut. Karena dia akan selalu terbawa rasa takut dan takut dan takut. Artinya yang mesti didamaikan apa? Didamaikan dengan hati pribadinya dan menerima. Nah, balik lagi sebetulnya lebih kepada bagaimana kita menyikapinya. Saya pribadi yang punya traumatik cukup tinggi, sangat tinggi dengan masa lalu gitu ya. Tetapi akhirnya saya bisa healing myself dengan menyatakan I forgive, saya memaafkan. Yang saya maafkan akhirnya bukan oknum-oknum yang ada di sekitar saya, tapi saya memaafkan diri saya. Ya, saya memaafkan diri saya karena saya memiliki rasa yang begitu sakit hati terhadap orang tua. Saya memaafkan diri saya karena saya sebegitu dendamnya kepada kakak atau adik saya. Nah, itu yang dirubah. Sehingga pada saat kita bisa memaafkan diri kita, maka dengan demikian kita bisa memaafkan siapapun oknum yang ada di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi pola perilaku kita. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan itu, baru kita perlahan membuka. Nggak ada tuh jaminan ke depan kita akan mulus-mulus aja, nggak ada. Atau mungkin bisa ke depan baru kita healing myself gitu ya. Tiba-tiba seminggu atau 2 minggu kemudian kita dihajar lagi, jepret dengan traumatik yang lebih dalam. Mungkin saja. Tapi perlu diingat sebagai manusia ciptaan yang ilahi, yang dinyatakan tidak ada yang melebihi batas kemampuan kamu. Nah mungkin klise terdengarnya, aduh kok ini ngomong enak banget sih. Enggak, percaya deh, saya pernah ngalaminnya, saya tahu banget perasaannya. Ya. Tetapi sebetulnya gini, kalau saya suka tarik ulang gini, kita ingat nggak sih dulu waktu lahir kita tuh nggak bisa pegang sendok untuk makan.
Pada saat kita belajar makan, makanannya tuh tumpah kemana, berantakan kemana-mana. Mungkin pada saat itu kita upset, kok nggak masuk-masuk nih, sementara saya lapar gitu ya. Pengen masuk ke mulut, nggak masuk-masuk, makanya berantakan. Belum diomelin orang tua yang katanya berantakan gitu. Itu simpel satu. Contoh kedua, pada saat kita mulai belajar jalan, kita tertati-tati jatuh berapa kali jatuh. Pernah hitung nggak kita? Kita nggak ngitung loh jatuhnya. Orang tua kita ngitung nggak? Nggak juga, saya yakin. Coba tanya banyak, saya pengen undi deh orang tua mana yang bisa menghitung berapa kali anaknya jatuh pada saat proses berjalan. Nggak ada gitu. Tetapi itu dinikmati prosesnya. Pada saat dia jatuh, ayo bangun, ayo kamu bisa sedikit lagi nih. Orang tuanya makin mundur itu. Tanpa terasa dia jalannya panjang. Demikian pula dengan kehidupan. Demikian pula dengan rasa bersalah kita. Kalau kita menempatkan rasa bersalah kita deep down, jauh di bawah, maka dia akan ada di bawah terus. Kita akan tidak bisa berdamai dengan apapun. Bukan hanya dengan masa depan kita, dengan ketakutan berumah tangga, ketakutan punya anak. Tidak. Kita sebetulnya tidak bisa berdamai dengan diri kita pada akhirnya. Mau sampai kapan sih kita punya perasaan takut? Saya suka bilang, bodoh banget ya. Kita dikuasai oleh rasa takut. Contoh misalnya gini, kita udah tahu nggak, saya suka bilang gini ya sama orang-orang di lingkungan saya. Coba isi dengan apapun yang bersifat positif. Mendengarkan lagu-lagu yang positif, membaca buku yang positif, nonton yang positif. Kalau asupan kamu dikasih yang positif, maka dia akan berkembang positif. Tapi kalau asupan kamu dikasih misalnya bacaannya percintaan, melankolis, nangis-nangis, maka pada saat dia jatuh cinta, yang terkonsep adalah konsep si cerpen-cerpen tadi. Ya. Kalau tontonnya horor, maka akan terkonsep horor tadi gitu. Nah, kan yang mengisi kita tuh adalah kita. Tugas orang tua tuh mengisi dari 0 sampai 12 tahun. Selebihnya itu kita akan diisi oleh environment di sekitar kita. Bagaimana sih rasa insecure itu bisa kita pendam dari rasa bersalah? Balik lagi, yuk coba rasa bersalah yang apa nih? Rasa bersalah yang merugikan diri kita, kita bisa introspeksi, kita bisa tahu. Kalau kita tidak tahu, ada orang di lingkungan kita yang mengingatkan, didengar. Karena banyak hal yang sering diingatkan oleh sahabat, oleh orang tua, terutama merasa, apa sih ini repong banget. Apa sih mami papiku, gue lebih tahu loh. Gue lebih paham nih diri gue. Padahal mereka tuh melihat dari sisi mereka yang sebetulnya, hati-hati nih ya, udah lampu kuning nih mau ke merah gitu. Ya, ini makanya perlu banget kita manusia ini manusia yang hidup di sosial. Tuhan ciptakan tidak manusia yang hidup sendiri di dalam hutan. Even binatang pun berpasangan gitu, apalagi manusia bersosialisasi. Nah ini yang perlu diperhatikan. Begitu Kak Amalia. Semoga bisa menjawab ya. Wow, panjang banget ya dan semuanya. Dimana ternyata rasa bersalah ini cukup dalam sekali ternyata impact-nya, terutama yang dirasakan oleh Kak Amalia sampai berpengaruh kepada next-nya, future-nya yang sebenarnya belum kelihatan juga, tapi sudah dirasa di sekarang, di waktu ini, udah ditarik duluan nih. Nah, kembali kalau ke sisi Kak Amalia, perasaan bersalah atau takutnya itu untuk sekarang ya, ini masih kalau tadi Kak Ana masih di dalam banget gitu ya, atau sudah ada celah-celah untuk bisa ada cahaya nih, ada istilahnya kayaknya kemungkinan nih, mungkin aku cukup butuh sebulan atau 2 bulan lagi aku bakalan sudah keluar dari zona berbahaya ini, atau masih di fase mana nih Kak Amalia? Silahkan. Iya, kalau dari saya sendiri untuk perihal tadi rasa bersalah dengan konteks yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu sebenarnya masih di bawah banget sih Kak. Karena mungkin keterbatasan umur saya juga yang masih 22 tahun dan kurangnya saya untuk komunikasi sama orang-orang yang mungkin lebih paham dan punya ilmu di arah yang saya takutkan tadi itu masih kurang gitu loh Pak. Terus kalau misalkan kita kembali kepada judul kita hari ini, itu kan terselimuti rasa bersalah jadi rela ngorbanin apa aja. Kalau misalkan kita lihat di sini kan konteksnya rela ngorbaninnya itu lebih ke arah menyulitkan diri sendiri ya. Gitu. Gara-gara rasa bersalah kita jadi mau mengorbankan dalam arti itu konteksnya tidak sesuai dengan rasa bersalah tersebut. Tapi kalau misalkan saya mau tanya ke Kak Febri atau Kak Yohana, ini kalau misalkan
kasusnya kepada saya sendiri, di saat saya terselimuti rasa bersalah tersebut, terus pengorbanan apa aja yang kira-kira ke depannya perlu saya korbankan gitu kan. Itu sih, boleh dijawab Kak Febri atau Kak Yohana. Oke, silahkan Kak Yohana. Saya nggak tahu, saya hanya host saja, mohon maaf. Oke, jadi pertanyaannya gimana secara ininya? Sorry. Iya, jadi kalau terselimuti rasa bersalah, jadi rela ngorbanin apa aja ya. Kalau misalkan kita ambil konteks umumnya, berarti tadi Kak rela ngorbanin apa aja tuh secara terpaksa untuk mengasih makan ego sebelumnya gitu karena rasa bersalah tersebut. Terus kalau konteksnya di saya, kira-kira pengorbanan apa aja gitu Kak yang perlu saya lakukan ke depannya? Pada saat kita merasa bersalah, kita rela mengorbankan apa aja. Itu adalah proses defense mechanism, pembelaan diri untuk menutupi rasa bersalah. Apa aja ya, macam-macam. Misalnya dalam hubungan pacaran, dia takut banget kehilangan cowoknya yang super ganteng kayak Tom Cruise. Maka apapun yang cowoknya minta dia akan berikan gitu kan. Itu terjadi loh, banyak loh. Ya. Sampai mungkin pengorbanannya sampai dia tidak punya pribadinya sendiri, sampai yang diteror, ditanya jam sekian ada di mana, kamu ngapain, itu pengorbanan loh, ya, pengorbanan yang merugikan, toksik. Kita pernah membahas waktu itu tentang toxic people, nah itu toksik gitu. Nah, terus bagaimana dengan kasus Amalia, pengorbanan apa? Loh kalau buat saya udah jelas kok, pengorbanan kamu adalah pengorbanan perasaan, rugi. Yang harusnya perasaan kamu bisa kasih buat lain hal-hal yang positif, tapi kamu taruh dengan perasaan takut. Kamu taruh perasaan takut itu yang berdampak dengan perilaku. Karena apapun perilaku terjadi setelah ada perasaan. Ya kan? Karena kamu punya perasaan takut terhadap hubungan, melihat masa lalu, melihat orang tua, maka kamu akhirnya mengambil perilaku keputusan untuk tidak berteman dengan lawan jenis. Rugi nggak? Rugi. Nggak usah mikirin panjang kali lebarnya dulu untuk pasangan hidup. Dengan lawan jenis aja udah rugi. Sementara kamu bisa bermain dengan banyak pilihan. Kamu mulai belajar dengan berbagai karakter. Balik lagi, nggak ada jaminan ke depan, semuanya mulus tuh nggak ada. Tetapi ada satu jaminan yang ditetapkan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tantangan-tantangan berikutnya. Bukan cobaan. Tantangan. Kenapa? Karena kita harus bisa dobrak, karena kita harus bisa ngelewatinnya. Kalau cobaan tuh buat saya terkesannya terlalu negatif banget ya. Nanti terkesan, aduh Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan kasih ke penderitaan seperti ini? Hei, tidak. Tuhan tidak pernah memberikan penderitaan. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadi supaya kita belajar. Beda ya, memberikan dan mengizinkan. Karena at the end option-nya kan ada di kita. Jadi kalau kamu tanya buat saya, apa nih yang sudah rugi? Yang pasti rugi perasaan. I have to say sorry ya, rugi banget. Dengan perasaan itu kamu akan mendampakkan banyak efek-efek perilaku yang akhirnya menghambat kamu. Bisa menghambat karir kamu, menghambat self-confidence kamu, menghambat komunikasi kamu. Ya, begitu ketemu cowok, kamu udah males. Kan udah nggak bisa berkomunikasi. Nah, balik lagi. Ini terjadi kepada semua. Seorang anak kecil pun pada saat dia tahu dia rasa bersalah, dia akan defense dengan lucunya tiba-tiba memeluk ibunya, memeluk ayahnya, and then suddenly dia bilang, I love you, Ma. Itu mungkin kalau orang tuanya sudah hafal karakter anak, dia bilang, habis ngerjain apa lagi nih, gitu kan. Yang salah apa lagi nih, gitu ya. Tapi ada juga orang yang nggak sensitif, begitu dibilang, oh ya, I love you too, gitu loh. Seneng, udah happy, terus anaknya baru ngomong, aku tadi pecahin gelas. Tapi ibunya udah happy. Marahnya beda kan? Marah, kesal, kecewa, tapi beda loh. Marahnya happy pada saat, nah, seorang anak kecil pun sudah tahu memanipulasi bagaimana perasaan. Nah, apalagi kita yang udah dewasa. Udah makan SD, udah makan SMP, bahkan SMA, bahkan mungkin sudah lulus kuliah. Artinya kita harus lebih siap. Jangan mau kita dirugikan dengan perasaan kita. Kalau kita diuntungkan dengan perasaan kita, itu harus kita kejar lagi. Gitu. Terima kasih Kak Yohana.
Oke, nah ini kalau aku mungkin kembali tanya ke Kak Amalia ya, tadi memang perasaan bersalah atau ketakutan itu memang masih ditaruh di bawah banget gitu. Tapi ada nggak sih untuk sekarang-sekarang ini keinginan atau harapan-harapan buat bangkit gitu? Atau sebenarnya ketakutan itu semuanya ada di sini aja gitu, ada di kepala kitanya aja gitu. Kak Amalia ada nggak keinginan untuk segera keluar dari problema ini? Iya, kalau keinginan pasti ada dong Kak. Kita pasti mau kayak orang-orang lain yang kekhawatirannya tidak terlihat, tidak mempengaruhi kehidupan kita bersosial dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kembali lagi ke diri saya yang tadi kontrol ya, self control saya masih kurang. Nah, kalau misalkan tadi Kak Yohana sudah jelaskan, itu berarti kembali lagi ke diri saya, semuanya tugasnya ada di diri saya, salahnya ada di diri saya, dan itu kembali lagi ke penerimaan. Dan saya akhirnya sadar kalau yang perlu benar tadi kata Kak Yohana juga, yang perlu diperbaiki adalah diri saya sendiri gitu. Bagaimana saya harus memaafkan diri saya sendiri dan lain-lain. Jadi kalau untuk tadi Kak Febri tanya, kira-kira mau nggak sih atau udah mau usaha nggak sih untuk mengurangi itu, pasti mau Kak. Dan diusahakan selalu, mengingat umur juga kita kan makin bertambah ya. Tadi nyesel Betul. kata Kak Yohana, nyesel nih kita kalau misalkan stuck di ketakutan-ketakutan tersebut gitu Kak. Wow, oke, oke. Jadi bagaimanapun juga Kak Amalia masih punya harapan ya, dan semoga mungkin setelah acara ini beberapa exercise yang tadi disarankan oleh Kak Hana bisa dikerjakan dulu, membuat list, to-do listnya apa saja yang membuat kita merasa bersalah, dan nextnya bisa kita, oke, kalau bersalah ke orang lain bisa kita minta maaf dan yang lain sebagainya gitu ya. Tapi sekali lagi terkadang yang tidak disadari adalah merasa bersalah ke diri kita sendiri gitu, yang itu akhirnya berlarut-larut dan akhirnya jadi apa ya, bisa dibilang ini gak sih kayak luka psikologis gitu ya, trauma gitu. Ya, betul. Itu tadi luka psikologis atau trauma tadi kan setiap orang memiliki traumatik, Kak Febri. Betul, betul. Ada yang macam-macam gitu. Contoh saya trauma loh sama cecek. Sampai hari ini kalau ngelihat cecek itu udah kayak takutnya minta ampun. Kenapa? Karena saya punya traumatik terhadap peristiwa yang menyangkut cecak gitu kan. Nah, balik lagi kalau kita ngomong traumatik, mungkin nanti suatu saat kita perlu dalam satu sesi membahas bagaimana sih healing ourselves from traumatik gitu ya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa satu episode untuk membahas itu. Tapi kita kembali kepada rasa bersalah. Belakangan ini saya sering sekali lihat di Reel atau di TikTok gitu ya, karena kebetulan kan media sosial lagi kuat nih. Ada anak kecil atau ada orang dewasa yang menyatakan, I am beautiful, I am good, I am, just kalimat-kalimat yang self-empowered gitu ya, kepada diri kita. Artinya itu tadi, itu. Supaya kita bisa self-control dengan baik, maka kita harus tanamkan dulu self-confidence kita. Bagaimana kita bisa punya self-confidence? Ya mengisi dengan hal-hal yang positif. Positif dalam komunikasi, gini loh, kita tubuh kita ya, kalau kita mau sehat, kita makannya apa sih? Coba. Buah gitu ya Kak. Iya kan, makanan sehat. Dampaknya apa? Emang langsung kelihatan sehat? Enggak, itu investasi. Apalagi kalau tubuh kita mau sehat, oke makanan sehat, terus apalagi? Pola hidup yang sehat, makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, itu investasi. Yang tidak bisa langsung kayak makan cabai digigit langsung pedes. Aku udah makan sayur, harusnya sehat dong. COVID lawan bebas dong. No, it's investasi. Demikian juga dengan otak kita, demikian juga dengan psikologi kita. Itu adalah investasi. Investasi kita dari masa di kandungan, masa lahir, masa tumbuh kembang, sampai saat ini. Bagaimana akhirnya kita bisa berdamai dengan kehidupan kita, karena kita tidak pernah minta. Saya mau tanya nih sama Kak Febri sama Kak Amalia, pernah nggak sih sebelum lahir gitu yang ngomong dulu sama Tuhan, Tuhan, aku mau lahir di keluarga yang ini nih. Kayaknya enak nih, mobilnya 5 Tuhan, ada kolam renang, enggak kan? Atau Tuhan, aku pengen lahir di negara sini, enggak gitu. Tapi pada saat Tuhan memberikan kita kehidupan melalui orang tua kita, artinya Tuhan sudah punya purpose loh, sudah punya tujuan untuk hidup kita. Bisa jadi Amalia akan dipakai untuk menyembuhkan orang tuanya juga. Bukan untuk Amalia saja. Bisa jadi Amalia juga sudah menjadi contoh untuk teman-teman.
yang merasa selama ini gila keren ya, kalau gue jadi dia kayaknya nggak sanggup. Sering nggak sih kita dengar kalimat begitu? Bener banget, bener banget. Iya kan? Gila nih orang hebat ya, udah dihajar, udah digebukin secara batin gitu ya, secara psikologi, tapi dia masih tegar gitu. Kalau gue udah nggak, see, that the God purpose. Demikian juga dengan psikologi kita. Saya percaya kok, kita tidak pernah bisa menentukan di mana, kapan, bagaimana kita dilahirkan, di keluarga apa, tetapi kita yang menentukan kehidupan kita karena ilahi itu sudah mempunyai tujuan buat kita, baik pun secara psikologis. Kalau mau sehat psikologisnya ya, lakukanlah seperti kita menyehatkan tubuh kita, pola hidup yang sehat. Psikologisnya juga disehatkan lah gitu loh ya. Oke, ada masa lalu yang traumatik, yang ternyata membawa dampak. Bukan berarti nggak bisa disembuhin kok. Orang sakit bisa ke rumah sakit, COVID aja sekarang udah ada obatnya. Ya kan? Ini kasar katanya seperti itu ya, apalagi traumatik. Cuman ya itu, healing, how to healing the traumatic, everyone got every person different style. Intinya gitu sih Kak. Panjang sekali ya dan semuanya. Yang pada intinya memang semua terkait ketakutan ini ataupun hal-hal yang sebenarnya kita terkadang itu semuanya hanya ada di kepala kita aja. Itu belum terbukti ketakutan itu atau istilahnya rasa bersalah itu tuh nggak nyata. Terkadang seperti itu sebagian besar. Cuma memang terkadang kita aja yang memikirkan itu dan berlebihan. Ya orang bilang kalau ngomong apa ya, overthinking kayak gitu. Nah, bilang tadi terkait healing, Kak Ayu ya, kita cukup ngetren banget nih terkait kata healing, di mana ada permasalahan sedikit, semua orang pengen healing gitu ya. Bahkan kalau di istilahnya anak Jaksel gitu ya, itu apa ya, Jakarta, Ubud itu hanya selisih berapa meter aja gitu. Dalam artian memang ada permasalahan langsung ke sana. Atau mungkin lebih ringan, ada permasalahan beli nih boba gitu ya, atau beli sesuatu yang kita suka gitu, makanan-makanan kekinian kayak gitu. Apakah itu istilahnya menyehatkan si feelingnya kita atau si batinnya kita, atau itu hanya sebatas pelarian, Kak Yohana? Nah Yeah. ini That's a menarik. good question. Aku sedikit tambahin boleh gak? Boleh. Masih dengan konteks yang sama. Dari tadi aku juga mencerna gitu. Perihal healing yang lagi trendy dan juga sikap-sikap positif yang tadi Kak Yohana sendiri kasih. Apakah itu tidak merujuk kepada toxic positivity ya Kak? Gimana? Boleh ditanggapi Kak Yohana? Oke, jadi gini, apakah itu healing yang benar atau pelarian? Sebetulnya sederhana, simple. Kalau healing yang benar, artinya dia benar-benar tersembuhkan. Healing kan sembuh ya. Kalau pelarian, dia pada saat lari kembali ya dia sakit lagi. As a simple it is, right? Sederhana logikanya. Demikian juga dengan kita. Oke, kita boleh saja nih, kayaknya saya akan sembuh dengan datang ke tempat-tempat yang menyenangkan, makanan-makanan yang enak. Tapi problemnya masih ada nggak? Kalau problemnya masih ada, itu bukan penyembuhan, itu pelarian. Akan berdampak nggak? Dampak. Dampaknya apa? Belum tentu jadi positif. Karena pada saat dia balik, permasalahan yang masih ada di situ, mungkin nambah masalah akhirnya. Uangnya habis. Dong, dipakai masalahnya tambah kuadrat ya. Jadinya kan, uangnya habis. Terus solusinya selesai nggak? Enggak. Nah, apakah menjadi toksik yang positif? Gini loh, racun nggak ada tuh yang namanya racun, madu gitu kan. Kalau lagunya dulu tuh ada ya zamannya jadul tuh, racun di tangan kananmu, madu tangan kirimu gitu kan misalnya. Nggak ada tuh yang bisa namanya toksik positif. Keracunan yang positif tuh nggak ada. Tetapi berakumulasi dari tindakan-tindakan positif menjadi positif adalah baik. Ya. Toksik racun adalah racun. Racun itu mematikan. Racun itu merusak. Ya. Toxic people merusak hubungan kamu, merusak diri kamu, merusak masa depan kamu, merusak saat ini. Itu toxic. So, healing or not healing atau pelarian, balik lagi, lihat. Kalau ternyata dalam konotasi, saya deh contoh ya, nggak usah jauh-jauh, saya suka ambil contoh saya. Saya punya begitu banyak permasalahan, hobi saya akhirnya kerja. Sehingga kalau ditanya, ada beberapa orang yang ditanya, Yohana tuh karakternya kayak apa sih? Workaholic. Pelarian, ya pelarian. Tapi pelarian saya, pelarian yang baik dengan saya bekerja,
saya tuh bisa tambah ilmu, tambah banyak relasi, dan pada akhirnya saya bisa ngerti nih permasalahan ini ada di mana. Karena kan saya belajar ketemu orang. Dikatakan kalau kita mau pinter, maka kita bergaul dengan orang pinter. Kita nggak harus sekolah S2, S3, tapi kita hidup dengan profesor, lingkungan master, maka pola pikir kita akan terbawa seperti mereka. Mungkin pernah nonton filmnya Leonardo DiCaprio yang dia jadi pilot berubah-ubah. Pernah tahu. Ya kan, dia bisa jadi pilot, dia bisa jadi dokter juga. Dokter gitu ya. Lawyer, hukum gitu. Dia nggak belajar loh. Dia melihat situasi, dia bukan seseorang yang dengan title ijazahnya. Nah, demikian balik nih dengan pola kita dengan rasa bersalah tadi gitu loh. Kalau kita mau berada di dalam lingkungan yang bersalah terus ya, go ahead, kamu akan ada di situ terus dan kamu tidak akan maju-maju. Tapi kalau kamu mau bangkit dari rasa bersalah kamu dan memperbaiki, nah memperbaikinya seperti apa? Pelarian kah atau bukan pelarian? Nah itu balik lagi sama dirimu. Kalau dia menambah masalah, so jangan lakukan. Yang benar adalah menyelesaikan masalah ya menyelesaikan, hadapi ya hadapi gitu. Oke, kita tidak mampu dengan diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita suka merasa, aduh, gua nggak kuat nih Tuhan. Why me? Why gitu kan ya, pertanyaannya gede Tuhan. Wah Tuhan nggak sayang saya, Tuhan benci saya. Udah deh kalau udah kayak gitu tuh desperate banget gitu ya, sampai Tuhan aja disalahin gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, mintalah bantuan kepada orang yang kamu percaya, yang netral. Bisa ke konseling, ke psikolog, ya, yang kamu percaya, gitu ya. Dan netral. Kenapa netral? Karena dia tidak akan memberikan masukan atau adjustment terhadap diri kamu sesuai apa yang kamu harapkan. Kadang-kadang banyak orang yang suka gini nih, gue mau ketemu dengan si ini, kayaknya enak nih. Begitu ngobrol, kok nggak enak ya? Kenapa? Soalnya dia kayaknya nggak membela diriku nih. Kok belain orang tua saya gitu ya? Itu sering tuh terjadi ya di dalam dunia kehidupan. Nah, harus bisa menerima. Makanya hati kita dulu nih yang diperbaiki. Kalau hati kita baik, psikologi kita baik. Intinya sih begitu. Ya jadi balik lagi tadi gitu ya. Bagaimana yang diuntungkan dan dirugikan diri kita sendiri. Kalau kamu mau berdamai, berdamailah dengan kehidupan yang baik. Bukan berdamai dengan rasa takut, dengan rasa bersalah. Karena itu akan terus menjadi titik drilling itu apa ya? Gali yang makin dalam gitu loh. Gitu Kak Febri. Wah, udah sejam loh. Jadi ketidaknyamanan di proses-proses penerimaan itu masih hal yang wajar ya Kak? Proses. Kamu sakit, minum obat. Emang enak obatnya? Coba kamu punya yang disuruh telan. Pahit nggak? Pahit. Makanya disuruh telan. Kenapa kamu punya? Gitu kan? Sama. Pada saat kamu punya rasa bersalah, kamu datang ke psikolog kamu minta begini-begini, terus kamu lawan. Lah kan udah dikasih tahu suruh ditelan. Kenapa kamu punya? Ada obat, ada proses. Gitu. Nah, nikmati prosesnya. Berdamai dengan prosesnya, pelajari prosesnya. Itu yang bikin kamu jadi kaya dan semakin berbobot. Oke. Kak Yohana, Kak Amalia, kita sudah berdiskusi yang hampir sejam juga, tinggal beberapa menit lagi, dan ini menjadi penghujung acara kita juga, di mana kita melihat bahwasanya satu hal yang harus menjadi kesimpulan kita bersama, bahwasanya kita jangan tenggelam dengan rasa bersalah. Perasaan bersalah akan selalu ada dan menyapa kehidupan kita dimanapun berada, siapapun kita, apapun latar belakangnya. Ia dapat menjadi baik bila kita menghadapi dengan baik, tapi juga menjadi toksik ya ketika kitanya mengabaikan atau malah menghindar seperti itu. Sehingga bagaimana kita meletakkan, sekali lagi ya, meletakkan masalah itu secukupnya, karena kita tahu kalaupun kita salah dan kita menyadari itu ya sudah sewajarnya kita juga harus berbenah gitu ya. Bukan malah menimbun itu dan suatu saat itu bisa muncul lagi gitu kalau belum selesai, belum tuntas gitu ya. Dan semoga ini juga menjadi pengingat bahwa kepada kita semuanya nggak ada yang akan terlepas dengan rasa bersalah ini. Semoga kita menjadi pribadi yang bisa mengendalikan rasa bersalah, bukan kitanya yang dikendalikan oleh rasa bersalah. Dan semoga ini menjadi penutup yang baik untuk hari ini, pagi hari ini, dan menemani
perjalanan hari Heartline semuanya di hari Kamis ini semoga harinya menyenangkan dan harinya menjadi hari yang baik juga. Itu dari saya dan untuk Heartline semuanya, terima kasih dan selamat siang. Salam satu hati. Salam satu hati. Terima kasih Kak Yohana, terima kasih Kak Amalia. Terima kasih Kak Febri, terima kasih Kak Terima Amalia. kasih Kak Febri, Kak Yohana. Terima kasih untuk waktu dan juga pelajaran-pelajaran yang diperkenan untuk dibagi pagi ini. Sama-sama. God bless. See you. See you. You're still listening to Heartline Radio, your family station.